Ba'du. Faya ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang berbahagia. Sebelum khatib menyampaikan khutbah singkat pada kesempatan Jumat yang mulia ini, perkenankanlah khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, wasiat takwa yang baru saja khatib sampaikan adalah merupakan sebuah rukun dalam khutbah Jumat yang harus disampaikan oleh seluruh khatib di seluruh dunia. Ya, kalau tidak disampaikan maka menunjukkan tidak sahnya sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar kita, para hamba-hambanya, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama umumnya mendefinisikan takwa adalah imtisalu awamirillah wa istinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun kemudian ada beberapa sahabat yang juga kemudian mendefinisikan apa yang dimaksud dengan takwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika ditanya apa itu takwa, maka Sayyidina Ali menjawab, al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu liyaumi rahil wal qanatu bil qalil. Jadi kata Sayyidina Ali, yang dimaksud dengan takwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah Al-Jalil, Allah yang maha besar, yang maha agung. Maka para hadirin, dalam kesempatan kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka marak di mana-mana banyak orang yang terkena wabah penyakit ini. Maka sekali lagi jangan sampai rasa takut kita kepada COVID-19 ini, kepada virus corona ini melebihi rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada rasa takut di dalam diri kita, maka jangan hanya berhenti pada eksistensi virus corona itu, tapi kita tembuskan bahwa memang Allah ad-daru, Allah yang maha memberikan mudarat, memberikan bahaya, telah menitipkan sifat mudaratnya di dalam virus corona. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah yang bersifat ad-daru, Allah yang memberikan mudarat, yang telah menitipkan sifat mudaratnya dalam virus corona, maka harus ada tindakan-tindakan preventif yang kita lakukan, yaitu dengan melakukan prokes atau protokol kesehatan dalam rangka meraih kemanfaatan dari Allah An-Nafi, Allah yang maha memberikan manfaat. Mudah-mudahan dengan kita menerapkan prokes ini semata-mata adalah bentuk rasa takut kita kepada Allah yang Allah telah menitipkan sifat ad-darunya, sifat yang maha memberikan mudaratnya kepada siapa pun dikehendaki, dan pada saat ini diberikan kepada virus kecil yang namanya corona. Maka sekali lagi, rasa takut kita jangan hanya kepada eksistensi corona, tapi semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka batasannya adalah ketika menghambat ibadah kita kepada Allah, maka berarti rasa takut kita kepada eksistensi corona lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah lakukan ibadah, teruslah melakukan beramal soleh, teruslah beraktivitas dalam ketaatan kepada Allah, tapi sekali lagi lakukan standar protokol kesehatan. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha besar, yang maha agung. Lalu Sayyidina Ali menyatakan juga, wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim, yang tadi disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita melalui para ulama. Maka artinya ketika kita beramal, kita harus beramal berdasarkan keilmuan para ulama sesuai dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita mengambil langsung dari Al-Quran tanpa kaidah-kaidah ilmu sebagaimana dimiliki oleh para ulama. Tentu Al-Qurannya tidak akan sesat menyesatkan, tapi pemahaman kita secara pribadi itulah yang bisa membuat kita tersesat kalau kita mengambil Al-Quran tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Lalu juga Sayyidina Ali menyatakan,
Al-qanaatu bil qalil, yaitu menerima dengan yang sedikit. Maka siapa yang bisa menerima yang sedikit, maka dia bisa mensyukuri limpahan karunia Allah yang banyak. Yang terakhir, wal istidadu liyaumi rohil, dan melakukan persiapan terhadap hari peralihan, yaitu hari saat kita berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah atau ke alam akhirat, yaitu adalah saat kita mendapatkan ajal kita, menjelang kita kematian. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari akhirat dengan bekal yang sebanyak-banyaknya, karena inilah merupakan salah satu di antara indikator atau sifat orang yang bertakwa. Inilah indikator takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Adapun kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, pernah juga beliau berdialog dengan seorang sahabat yang merupakan menjadi rujukan para sahabat yang lainnya dalam hal belajar Al-Quran, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang juga beliau adalah imam pertama sholat tarawih. Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maka mendapat pertanyaan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay bin Ka'ab malah bertanya balik, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kiranya engkau ketika berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan batu kerikil-kerikil tajam, apa yang akan kau lakukan wahai Amirul Mukminin? Maka aku akan menyingsingkan gamisku, kainku, dan aku akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Maka kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itulah yang namanya takwa. Jadi takwa adalah sikap kita yang penuh kehati-hatian dalam menapaki perjalanan kehidupan kita. Dan baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambil beliau menunjukkan isyarat ke arah kolbunya. Artinya yang namanya takwa itu bukan semata-mata perilaku lahiriah, tapi takwa lebih kepada sikap batin, yang sikap batin tersebut ada di dalam kolbu kita, di dalam diri kita. Oleh karena itu, cara yang paling efektif dari berbagai banyak cara untuk meraih takwa, karena Nabi sudah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa di dalam kolbu, maka hujamkanlah kalimat takwa ke dalam kolbu dengan sebanyak-banyaknya. Tentu yang dimaksud bukan kita berkata takwa, 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 tapi yang dimaksud dengan kalimat takwa adalah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang, kita hujamkan ke dalam kolbu kita, maka dengan itu di dalam diri kita nanti akan tumbuh bersemi, tumbuh semakin berkembang sikap takwa, sikap batin di dalam kolbu kita yang akan teraplikasikan dalam bentuk perilaku kita dalam sehari-hari. Ketika kita bersikap siaga melaksanakan segala perintah Allah dan bersikap siaga menghindari larangan Allah, maka itulah yang disebut dengan takwa. Para hadirin yang berbahagia, maka perkenankan khotib melanjutkan bahwa kita alhamdulillah sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah. 1 bulan lagi menjelang bulan Dzulhijjah. Pada masa-masa yang lalu ketika sebelum masa pandemi COVID-19, pada saat ini sudah berbondong-bondong dari berbagai penjuru belahan dunia orang-orang yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang pada tahun-tahun sebelumnya tanah suci pada menjelang bulan Dzulhijjah atau pada bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah ini bahkan dipenuhi manusia, 3 juta manusia di seputaran Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Tapi pada tahun ini sebagaimana pada tahun yang sebelumnya, maka terjadi pembatasan kuota haji. Maka diizinkan menunaikan ibadah haji pada tahun ini hanya 10.000 orang saja. Maka betapa sangat lengangnya, sangat sedikitnya jumlah tersebut. Dan artinya banyak orang-orang yang tidak bisa, yang sudah terdaftar, tidak bisa berangkat ke tanah suci pada saat-saat ini. Mungkin dipenuhi dengan rasa galau, rasa sedih, dan rasa kecewa. Sudah menanti bertahun-tahun ternyata tidak bisa. Maka dalam kesempatan kali ini untuk menghibur mereka-mereka tidak bisa berangkat ke tanah suci pada tahun ini, dan juga kepada para hadirin yang ingin mendapatkan fadilah nilai ibadah setara dengan haji dan umroh, maka kami sampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menyatakan, man shallal godata fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu summa shalla raq'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Baginda Nabi menyatakan,
siapa yang sholat subuh berjamaah. Jadi kata kuncinya adalah sholat subuh berjamaah. Tentu idealnya adalah di masjid atau di musola. Namun bagi orang-orang yang ternyata ada kesulitan karena sedang tugas dinas, misal di kantor sedang tugas shift, atau mungkin tugas security yang tidak bisa meninggalkan tugas, maka kalaupun tidak bisa melakukannya di masjid, minimal